Banyak orang yang salah paham tentang takdir, sehingga di zaman Umar bin Khattab ada orang yang mencuri dengan sengaja dan jumlah yang sangat banyak, sudah melampaui batas untuk mendapat hukum qisas, hukum potong tangannya. Maka pada waktu itu dibawa dia ke pengadilan dan Umar ada di situ. Ketika dijatuhi hukuman potong tangan, dia protes. Saya tidak mau dipotong tangan karena ini bukan kesalahan saya. Yang mencuri siapa? Ya saya. Itu kan kesalahan Anda, bukan. Ini kesalahan Allah. Kok begitu, kata Umar? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah mentakdirkan aku sebagai pencuri. Karena dia mentakdirkan aku sebagai pencuri, maka aku jadi pencuri. Kalaulah dia mentakdirkan aku menjadi ustadz, mungkin aku jadi ustadz. Maka jangan salahkan aku, salahkanlah Allah. Logikanya betul juga itu. Lalu datang Umar bin Khattab, betul itu. Engkau mencuri karena takdir Allah, tapi ketahuilah, aku memotong tanganmu juga karena takdir Allah. Maka dijatuhi dia hukuman potong tangan itu, karena sama-sama takdir Allah. Apakah begitu kita memahami takdir? Tidak. Takdir Allah itu wewenang mutlak Allah, itu hak otoriti Allah itu. Sehingga tidak seorang pun yang tahu takdirnya. Yang tahu siapa? Allah. Karena tidak seorang pun yang tahu takdirnya, maka kita disuruh untuk menjemput takdir, bukan menanti takdir. Apa maksudnya? Ini yang dikatakan Hamka itu. Takdirku ku jemput, bukan ku nanti, katanya. Saya sering membuat contoh itu dengan main sepak bola. Kalau Piala Dunia itu ada lebih kurang 30 klub yang masuk dari 30 negara itu. 30 negara masuk. Diadakanlah pembukaan Piala Dunia. Pertanyaannya, ketika awal pertandingan itu dimulai, awal event itu dimulai, sudah tahu belum siapa yang akan menjadi pemenang? Belum. Bahkan ketika Argentina kalah dengan Saudi Arabia, orang sudah nggak yakin lagi Argentina juara itu. Yang dibilang orang juara Brazil ini. Ada yang bilang Prancis ini. Argentina dengan Saudi aja kalah, mana mungkin bisa masuk ke putaran berikutnya? Tapi akhirnya Argentina yang menang. Maksudnya apa? Di peringkat awal tidak seorang pun yang bisa menentukan siapa yang menjadi pemenang. Karena tidak seorang pun yang tahu siapa yang menjadi pemenang, maka setiap negara yang ikut mati-matian berusaha untuk menjadi pemenang. Kita juga demikian. Apa tahu kita akan masuk surga? Tidak. Ingin kita masuk surga? Ingin. Maka tempuhlah jalan menuju surga dengan sekuat tenaga. Kita berharap agar keinginan kita itu sejalan dengan takdir Allah. Maka kata Rasul, kalau kalian punya kambing, di sebelah kanan kalian ada padang rumput yang subur, sementara di sebelah kiri kalian ada padang tandus yang gersang, kemana kalian bawa kambing-kambing kalian? Kata para pengembala, tentu ke padang rumput yang lebat, katanya. Kata Rasul, memilih itu juga disebut dengan takdir. Jadi memilih itu juga takdir. Pilihan kita harus sesuai dengan apa yang ada di logika kita dan apa yang ditentukan Tuhan kepada kita. Kita sakit, tidak mau berobat, lalu penyakit kita makin parah.
kita salahkan Allah. Macam mana itu? Padahal Allah menyuruh kita untuk berobat. Berobatlah. Mau obat medis, mau obat alternatif, yang penting mengobat. Bahkan air putih itu juga obat. Sebab air itu menetralisir toksit juga dalam tubuh. Madu itu obat. Yang racun itu bermadu cuman. Ya. Jadi apapun obat, ya lakukanlah.